Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Dimas Adrianto dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto, Fakultas Teknik Telekomunikasi dan Elektro dari program studi S1 Teknik Telekomunikasi kelas D dengan nomor induk mahasiswa 1910119. Kemudian, saya bercita-cita menjadi engineer muda yang sukses. Oke, pada video kali ini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai tugas postes dari mata kuliah Praktikum Pemrograman Lanjut semester 4. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja masuk ke video pembahasan. Oke, kita akan langsung masuk ke video pembahasan mengenai proses Praktikum Pemrograman Lanjut. Saya mendapatkan modul 4 dengan materi Streams and File dengan dosen pengampu dari mata kuliah ini yaitu Bapak Raditya Arda Romanto STMT. Oke, pertama-tama kita akan berkenalan dengan Streams and File. Apa sih itu stream? Stream merupakan nama umum yang diberikan untuk menyebutkan suatu proses aliran data dalam bahasa C++. Stream diwakili oleh suatu objek dalam suatu kelas tertentu. Contohnya, objek stream yang biasa kita gunakan pada pemrograman seperti cin atau cout. Kemudian, aliran data yang lain dengan jenis yang berbeda diwakili oleh stream yang berbeda juga. Jadi tergantung kita menggunakan seperti apa. Kemudian keuntungan dari penggunaan stream yang pertama itu ada untuk menyederhanakan penulisan program sehingga meminimalisir penyebab utama error pada program. Kemudian yang kedua, dapat memberikan fungsi yang lebih pada operator dan fungsi yang sudah ada. Yang ketiga, kita akan bahas yaitu I/O atau input atau output disk file dengan stream. Nah, ini akses disk file untuk program C++ ini membutuhkan susunan kelas. Kayak misalnya kita tahu ada YoStream atau apapun itu. Nah, ini kita pada kelas stream and file ini ada 3, yaitu ifstream sebagai input untuk membaca data dari disk file. Jadi ifstream ini berguna untuk menginputkan serta membaca data dari disk file. Kemudian ada offstream sebagai output untuk menulis data ke disk file. Jadi offstream ini sebagai outputan serta untuk menulis data ke disk file. Kemudian fstream sebagai input dan output atau keduanya. Oke, selanjutnya ada menggabungkan pembuatan file dan objek stream dalam satu baris. Nah, ini kita ingin membuat suatu file, kemudian kita memerlukan kelas nih, yang tadi kita udah bahas sebelumnya, ada ifstream, offstream, dan fstream. Kita ambil contoh, kita menggunakan ifstream, kemudian nama objek stream, dan lalu dalamnya ada nama file .txt atau jenis dari scriptnya atau filenya bisa menggunakan txt atau dat. Kemudian yang pertama kita akan menulis data ke file. Nah, teman-teman udah tahu kan menulis data ke file itu berarti kita menginputkan data ke dalam file. Nah, kode yang digunakan yaitu nama objek stream data, atau biasanya kita dalam program itu obj atau objek streamnya, kemudian kita akan menuliskan data atau seperti hello world, atau kita misalnya masukkan nama Anda, nah seperti itu, kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke membaca data. Tadi kita sudah nulis, sekarang kita akan membaca data dari file, di mana kode programnya itu ada nama objek, kemudian buffer. Biasanya di lain waktu itu program itu membutuhkan kayak ada guideline-nya gitu untuk kita membaca nih. Nah, contohnya itu kayak gini, nama objek .getLine, kemudian isinya itu yaitu variabel yang digunakan, kemudian panjang datanya nih. Dari variabel tersebut bisa sampai mana, kemudian karakter pemisah. Nah, kita ambil contoh. Untuk nama objeknya ini kita pakai obj, kemudian getLine. Nah, variabelnya ini kita menggunakan variabel char, yaitu S1, bisa dirubah apapun, misalnya X1 atau Y1. Kemudian panjang datanya nih. Nah, ini berarti variabel S1 dapat ditampung pada dibatasi maksimal itu 25 karakter, bisa huruf atau angka. Nah, misalnya kita buat 30 berarti dia bisa sampai 30. Kemudian karakter pemisah ini sebagai tanda bahwasanya sampai 25 sampai 30 seperti itu. Nah, sekarang kita akan menggunakan perintah open dan close. Nah, ini setelah tadi kita menulis dan membaca data dari file, kemudian kita di sini akan mengetahui nih kode apa sih untuk perintah open dan close. Nah, di sini pertama ini kita seperti tadi kelas, kemudian nama objek. Nah, kalau misalnya kita mau membuka file, berarti nama objek, kemudian kita open atau buka, kemudian nama file. Misalnya kita ambil contoh objek yang nama objek tadi
Kemudian kita open, kemudian file dengan nama filenya misalnya dengan nama nim 1910119.txt. Nah, itu berarti filenya itu bernama dengan nim tadi gitu. Kemudian kalau kita ingin menutup file berarti nama objek .close, berarti objek yang tadi kemudian kita close. Nah, seperti itu untuk perintahnya. Nah, kemudian untuk menulis dan membaca suatu objek ke file. Yang pertama kita akan menulis suatu objek. Kalau tadi kita udah menulis data ke file, sekarang kita akan menulis suatu objek ke file. Di mana nama objek stream menulis suatu objek ini akan menggunakan kode, yaitu nama objek stream, kemudian write atau menulis, kemudian char, kemudian nama objeknya apa nih, misalnya tadi obj atau apa begitu, kemudian size of dan nama objek. Nah, fungsi dari operator size of ini dapat digunakan untuk mendapatkan kelas, struktur atau serikat dan ukuran yang diterapkan penggunaan tipe data lainnya, seperti itu. Kemudian jika kita ingin membaca seperti tadi, nama objek stream, kemudian kita read, tadi kan write, sekarang kita read, kemudian char dengan tanda, kalau ini misalnya kali atau bintang, kemudian nama objek, size of dan nama objek. Nah, seperti itu untuk menulis dan membaca suatu objek, menulis suatu objek ke file dan membaca suatu objek dari file. Kemudian ada input output dengan lebih dari satu objek. Nah, di sini teman-teman tahu ada mode bit. Di sini ada tabelnya, di mana mode bit in berarti hasil yang dilakukan itu dibuka untuk dibaca. Biasanya in itu untuk membaca, kemudian out itu untuk ditulis. Nah, kemudian add mulai membaca atau menulis. Nah, kemudian app berfungsi untuk memulai nulis di akhir file, kemudian turn memotong file hingga sepanjang 0 jika ada, kemudian notePad error ketika dibuka jika tidak ada file, ada no replace berarti error ketika dibuka untuk output jika tidak ada file kecuali add atau app yang sudah diatur. Kemudian binary membuka file dan dalam mode biner atau bukan untuk txt gitu, jadi teman-teman tahu biner 1011 seperti itu. Nah, kemudian ada file pointer. Nah, ini file pointer ini dituliskan dengan kode program nama objek stream seperti tadi objek, kemudian seek dan atau seek gitu. Nah, fungsi seek ini digunakan untuk mengatur dan memeriksa get pointer. Jadi tugas seek ini apa ya? Untuk mengatur dan memeriksa nih yang ada di dalam get pointer. Kemudian untuk fungsi dari seek itu sendiri digunakan untuk mengatur dan memeriksa put pointer. Jadi yang tadinya get, sekarang kita put pointer, sama-sama pointer dengan posisinya nih. Nah, ini ada gambar di mana untuk iOS back berarti itu merupakan begin dari permulaan, yaitu dari angka 0 sampai dengan angka 1. Kemudian untuk seek kedua yaitu ada cure atau bisa dibilang current, kelanjutannya dari yang tadi dimulai dari 0 sampai 1, kemudian dilanjut sampai 2 sampai dengan 3. Nah, yang terakhir ada iOS N atau biasanya itu dibilang dari kelanjutan tadi kemudian sampai akhir, yaitu dari angka 3 sampai dengan angka 4, seperti itu. Oke, kita akan langsung saja masuk ke live coding untuk modul 4 ini, streams and file. Oke, kita akan langsung aja live coding untuk modul 4 dengan streams and file. Seperti biasa kita akan menggunakan include iostream. Jadi kita bisa menggunakan seluruh library dalam kelas iostream. Kemudian kita akan menggunakan include fstream. Nah, di sini yang sudah aku jelaskan tadi, fstream itu berfungsi untuk menginputkan dan output sebagai apa yang kita butuhkan dalam program ini. Kemudian kita akan menggunakan using namespace seperti biasa. Nah, fungsinya ini untuk kita dapat mengakses seluruh berkas file, berkas ataupun kelas ataupun fungsi dalam program C++. Kemudian kita akan membuat kelas utama, kelas mahasiswa. Nah, di sini kita akan menggunakan kelas mahasiswa. Dan kita akan Purwurawa. Di sini kita akan menggunakan member data privat. Di sini kita akan mendeklarasikan variabel untuk variabel yang akan digunakan nanti. Yang pertama itu ada variabel nama. Kita akan menggunakan char nama.
sama, kemudian dengan kurung kurawal dengan pointer bernilai 40. Kemudian kita akan memvariabelkan nilai integer nilai dengan pointer 4. Nah, kemudian kita akan variabelkan rata-rata dan jumlah. Kita akan menggunakan float rata-rata kemudian jumlah. Sudah, kita akan menggunakan member fungsi public. Nah, dalam public ini kita akan langsung buat void get data. Nah, seperti biasa, sudah. Nah, fungsi dari void get data ini nantinya akan menginputkan data. Kemudian cin ignore. Nah, kemudian kita akan lanjut untuk mengoutputkan sebuah kalimat untuk kita menuliskan nama. Kita akan mulai dengan n, kemudian tuliskan nama biasa, kemudian kita tutup kembali. Nah, ini kita akan cin get untuk mendapatkan nama, get kemudian nama dengan nilai yaitu sudah 30. Kemudian sebelumnya cin ignore itu berfungsi untuk mengabaikan satu karakter atau lebih yang nantinya akan diinputkan seperti itu. Kemudian ini untuk tuliskan nama, berarti kita akan menginputkan nama di void get data ini. Kemudian langsung aja kita lanjut dengan perulangan for, di mana integer kemudian dengan i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 4 karena kita akan menginputkan tidak lebih dari 4, kemudian titik koma dan i sama dengan plus, jadi akan berterus-terusan gitu, berkesinambungan. Kemudian kita buka lagi. Di sini kita bakal buat, nah sebelumnya for integer gimana, kita akan buat cout. Nah, di sini kita akan menginputkan input tugas ke, misalnya kita akan tugas pertama, kedua, dan ketiga. Nah, makanya tadi kita menggunakan perulangan i sama dengan 0, i kurang dari 4, maka kita akan menginputkan sampai dengan 4 seperti itu. Tutup, kemudian kita tulis i plus 1 seperti itu. Nah, kemudian kita tutup dan titik koma. Nah, nanti kita akan masukkan cin sama dengan, ini salah, maaf, harus tutup. Nah, cin kemudian getLine. Oh, ini ada dua ya. Nah, cin kemudian nilai. Kita akan masukkan nilai dengan array i. Misalnya nanti nilainya yang tadi kita udah sebutkan, misalnya nilai 20 atau berapapun itu. Nah, seperti itu. Kemudian kita langsung ke void display, dimana ini akan menampilkan display atau bisa dibilang memanggil display seperti itu. Display dari program yang akan kita buat nanti, dimana diawali dengan cout. Ini cout, kemudian kita akan buat itu nama, kemudian titik 2. Nah, nanti kita tutup kembali, kemudian nama sama dengan ada. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan untuk integer i, integer j, kemudian jumlah sama dengan 0. Nah, kita lanjut untuk perulangan for j sama dengan 0, kemudian titik koma, j kurang dari 4 sama seperti tadi. Kemudian kita akan tutup kembali dan j plus seperti
seperti ini. Kemudian kita buat perulangan. Nah, kita akan menginputkan cout. Nah, kemudian kita akan menginputkan nilai tugas ke. Nah, jadi ini kita akan memberikan display. Nanti kita akan menginputkan nilai dengan nilai tugas ke misalnya ke 1, ke 2, ke 3, dan ke 4 seperti itu. Kemudian kita tutup J, kita sama seperti tadi, J ke 1, kemudian tutup seperti ini. Nah, kemudian kita akan masukkan nilai sama dengan J, kemudian kita tutup kembali, line seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan masukkan perhitungan untuk jumlah. Maka jumlah sama dengan jumlah ditambah nilai sama dengan J. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk menjumlahkan semua nilai yang nanti kita inputkan seperti itu. Kemudian di sini kita buat lagi untuk mencari rata-rata, di mana rata sama dengan jumlah dibagi J. Kita tutup. Kemudian kita akan buat cout. Outputan akan buat yaitu untuk memanggil nilai rata-rata. Ini kita akan buat nilai rata-rata sama dengan, kemudian kita akan panggil si ratanya tadi, variabelnya, untuk nantinya si nilai rata-ratanya akan memanggil rata. Kemudian NDL, nline. Nah, habis itu kita akan langsung lanjut ke void berikutnya, yaitu void index. Nah, void index ini berfungsi untuk, karena saya akan membuat program yang ada perulangan ya, if else itu, maka kita menggunakan void index, dimana kita mulai dari cout, kita memanggil, kemudian index, nah index nilai. Nah, titik 2, kemudian titik koma. Nah, kita akan membuat perulangan if dan else. Kita akan membuat kondisi jika seperti ini maka akan seperti itu, jika seperti itu maka akan seperti itu. If kita akan buat rata, jika rata-ratanya itu lebih dari 80 seperti ini, maka maka nilainya itu adalah A, seperti itu. Nah, kita akan buat ada beberapa ya. Kita lanjut else if. Nah, jika ratanya di atas 70, maka nilai yang didapatkan yaitu AB. Jika nilai rata-rata yang didapatkan lebih dari 65, nah jika rata-rata lebih dari 65, maka dia akan mendapatkan nilai B. B. Kita lanjut. Jika rata-ratanya lebih dari 60, kita akan 60, maka nilai yang didapatkan yaitu BC. Dan jika rata-ratanya lebih dari 50, maka nilai yang didapatkan yaitu C.
Dan jika rata-rata yang didapatkan itu lebih dari 40, maka nilai yang didapatkan yaitu D. D. Nah, seperti ini. Dan terakhir, jika tidak atau namanya nilainya itu di bawah dari 40, maka hasilnya yaitu bernilai E. Kita akan buat kembali out. Kita akan buat N-line. Nah, kita sudah menyelesaikan untuk kelas utama kita, yaitu ada kelas mahasiswa dengan member data privat, publik, dan member fungsi publik. Kemudian ada void get data, void display, dan void index. Kita akan langsung masuk ke program utama. Kita buat integer main. Kemudian di sini kita akan seperti biasa, kita akan langsung membuat program yang akan menjalankan perintah tadi. Di sini kita akan menggunakan, objek, mendeklarasikan objek pada kelas, yaitu mahasiswa, kelas mahasiswa. Kita pakai obj seperti biasa, koma. Kemudian kita akan menggunakan kelas fstream. Nah, kelas fstream ini memanggil data. Jadi datanya nanti akan kita inputkan dan akan kita panggil atau output. Kemudian kita akan menggunakan integer n sama dengan 1. Oke, kita masuk. Kita di sini akan data. Nah, di sini kita akan membuka data pada file. Open. Nah, di sini kita akan membuka data. Di sini saya namakan post test. Post test.txt. Nah, kemudian kita akan menggunakan materi file pointer, di mana iOS klik 2, kemudian in, kemudian tanda pemisah. Kita lanjut iOS sec. iOS kita menggunakan binary. Nah, kemudian kita pisahkan kembali. Nah, kemudian iOS klik 2 out. Jadi fungsi yang tadi aku udah jelasin sebelumnya, dimana iOS in untuk memulai sebuah program, kemudian binary memanggil semua data-data yang ada dalam library, kemudian iOS out berarti akan mengeluarkan seperti itu atau output. Kemudian data sig.sig, dimana di sini akan mereset kembali datanya. Jika ada kesalahan, maka akan data sig 0, bernilai 0. Kemudian data akan kembali dibaca. Tadi sudah dibuka, maka akan dibaca dengan menggunakan kode program char bintang. Kemudian kita kurung tutup. Kemudian kita buka objeknya, obj. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan panggil si size of. Nah, size of. Kemudian kita panggil kembali objeknya, obj. Nah, sini. Oh ya, kurang satu. Nah, jika sudah kayak ini, maka kita akan membuat perulangan while, di mana data eof itu merupakan end of file. Jadi merupakan memberhentikan sebuah file, end of file gitu, seperti itu. Kemudian kita akan isi end of file ini, kita isi dengan ini. Kemudian kita akan membuat kembali. Nah, kita akan lanjut untuk output, dimana cout. Berarti kita akan buat output file output cout, dimana
checkout ini kita akan membuat checkout di mana data mahasiswa ke, nah misalnya data mahasiswa pertama, kedua, dan ketiga seperti itu. Koma, lanjut, n ya seperti itu. Kemudian n berkelanjutan plus atau terus menerus akan terulang. Kemudian kita akan memanggil objek memanggil display. Yang tadi kita udah buat di atas, ada void get data, ada void display, ada void index. Kita akan memanggil void display, kita panggil, kemudian objek juga memanggil index seperti ini. Kemudian data akan kembali membaca, dimana tadi kita udah buat char bintang, kemudian dan obj, kita panggil objeknya tadi, kemudian size of, kemudian kita akan panggil objeknya kembali. Nah, jika sudah, maka kita akan tutup. Nah, kita akan masuk ke program berikutnya, yaitu ada program terbaru. Nah, data close, kita akan menutup data, dimana sini, kemudian data akan kembali dibuka, open, kita panggil tadi yang ada di sini. Nah, ini kan datanya tadi kita tulis post test, maka kita tulis post test.txt. Oh iya, apa tanda petiknya jangan lupa ya, tanda petiknya. Nah, kemudian kita lanjut iOS seperti biasa, in seperti tadi, kemudian iOS binary, kemudian iOS out sama seperti tadi. Nah, kemudian kita akan memanggil output checkout, di mana data mana yang ingin diedit atau diubah. Nah, seperti ini, titik 2. Kemudian kita panggil in. Nah, nanti nilai n tadi, n seperti itu. Kemudian terlanjut dengan integer post, dimana untuk posisi pointer kita akan membuat programnya. Kemudian kita dengan n-1, kemudian kita panggil sini size of, kemudian kita panggil objeknya obj. Nah, sudah, kita akan data, kemudian kita akan menggunakan seek, kemudian kita akan panggil posisi tadi untuk pointernya. Posisi pointernya ada di mana ketika kita menginputkan data nanti. Kemudian kita akan outputkan kembali cout dengan posisi pointer sekarang. Nah, jadi kita program ini yang kita baru tulis tadi, yaitu untuk mengetahui posisi pointer ada di mana ketika nanti kita menginputkan data pertama, ketika nanti kita menginputkan data kedua dan ketiga dan seterusnya. Sekarang, nah kita akan masukkan data, kemudian nah ini kita akan data keberapa, misalnya data pertama atau kedua seperti itu. Kemudian kita nl. Nah, seperti ini. Kita lanjut untuk objek, akan memanggil getData, kemudian itu seperti ini.
Nah, kita buka kembali, kita open. Oh maaf, tadi data open sudah di atas, berarti kita akan sekarang menulis data write. Karena kita akan memasukkan data, berarti kita akan menulis seperti itu. Mohon maaf tadi kesalahan. Kemudian kita menggunakan char tentang seperti ini. Kemudian selanjutnya berarti kita akan nulis objeknya obj, kemudian size of, kemudian ini objeknya. Nah, seperti ini. Wih, salah. Nah, ya, maka selanjutnya kita akan data, maka kita akan close. Nah, setelah sudah ditulis, maka kita akan menutup data tersebut. Seperti itu. Kemudian read. Sudah selesai. Nah, kita sudah sampai ke akhir codingan. Nah, kita akan membuat return 0 seperti ini. Kemudian kita akan langsung saja kita coba ya. Saya lupa bahwasanya kita harus menyimpan txt yang kosong untuk program kali ini. Jadi kita tulis tadi, kita taruh di praktikum prolan, kita cari ada posttest. Nah, di sini kita bakal tulis yaitu tadi posttest sama seperti tadi posttest. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman sesuaikan ya. Nih tadi seperti ini. Ini kan tadi ada kita taruh ya posttest. Nah, seperti itu ya. Seperti itu, maka kita taruh posttest sudah benar, pastikan sudah benar biar tidak terjadi kesalahan. Oke, sudah kita taruh. Kemudian kita langsung running aja. Kita tunggu sebentar. Nah, kita akan masukkan data mana yang ingin diedit. Kita akan masukkan data pertama. Nah, kemudian kita akan tuliskan nama. Misalnya Dimas. Nah, misalnya kita inputkan tugas pertama nilainya kita dari 70, 60, 90, dan 100. Oke, karena ini kita edit file, maka kita harus kita silang kembali. Kemudian kita akan running kembali programnya. Maka nanti otomatis si data yang tadi kita sudah inputkan itu akan tertulis atau sudah ditulis di dalam file yang tadi kita buat, yaitu file posttest. Kemudian kita masukkan kembali data kedua. Nah, kita ambil contoh namanya Bambang seperti ini. Kemudian input tugas pertama dari 50, 60, 70, dan 80. Nah, kita sudah menginputkan dua data nih. Kita sudah menginputkan dua data. Kemudian kita akan lanjut lagi. Kita akan inputkan 3 data. Nah, tadi data pertama dan data kedua sudah ditulis, yaitu ada Dimas dan Bambang. Kemudian kita akan tulis data ketiga. Kita akan buat namanya itu Mutia. Kita coba. Kita akan nilainya kita buat 55, kemudian 67, kemudian 8 dan 78. Nah, kemudian kita silang, kita run kembali. Nah, maka kita lihat di sini. Karena tadi kita sudah menyebutkan nilai data mahasiswa pertama, yaitu ada Dimas dengan nilai rata-rata 85. Maka Dimas mendapatkan indeks nilai A. Kemudian untuk data mahasiswa kedua ada namanya Bambang. Nah, nilai rata-rata yang Bambang dapatkan itu 65. Maka indeks nilai dari Bambang ini bernilai sebesar BC. Kemudian untuk data mahasiswa yang ketiga dengan nama Mutia dengan nilai rata-rata 67. Nah, indeks yang didapatkan B. Kemudian misalnya kita inputkan, kita edit nih datanya Mutia, tulis kita ganti Mutia, kita coba rubah nilainya. Misalnya Mutia dapat 25, kemudian 15, 35 dan 45. Nah, kita coba. Oke, kita langsung run kembali. Nah, nanti data mahasiswa ketiga, yaitu data Mutia, akan reset kembali dan muncul inputan yang baru, yaitu dengan nilai 25, 15, 35, dan 45. Maka nilai rata-rata yang didapatkan Mutia yaitu 30, dan indeks yang didapatkan oleh Mutia ini E, yaitu tadi di bawah 40. Kita lihat sini di indeks nilai. Nah, jika rata-rata lebih dari 40, maka akan mendapatkan D. Jika di bawah 40, maka akan mendapatkan E. Seperti itu. Nah, itu
merupakan ini merupakan output atau contoh penggunaannya. Biasanya ini digunakan untuk dosen-dosen atau guru-guru di sekolah menginputkan nilai, maka akan otomatis seperti ini. Cara gampangnya seperti itu. Oke, kita akan masuk ke video pembahasan mengenai flowchart, di mana kita akan mulai dari start, yaitu menentukan mulai, kemudian kita langsung masuk ke kelas mahasiswa, di mana kelas mahasiswa ini mempunyai member data dan member fungsi, yaitu ada variabel nama, di mana member datanya itu memiliki beberapa variabel, yaitu variabel nama, kemudian nilai, rata-rata, dan jumlah. Kemudian untuk member fungsinya yaitu ada dari data, di mana get data ini ingin kita menginputkan data seperti data. Kemudian gini kita akan menginputkan nama kita. Kemudian di sini ada perulangan seperti tadi kita lihat di program, di mana tugas keberapa. Nah itu perulangannya itu tugasnya itu hanya sampai dengan di bawah 4. Jika lebih dari 4 maka program akan tidak bisa, seperti itu. Jadi kita akan menyebutkan dari tugas ke-1, ke-2, dan ke-3 sampai dengan ke-4. Jika lebih dari itu maka program akan error. Kemudian di sini kita langsung masuk ke member fungsi void display untuk menampilkan di mana untuk tugas ke-1 dan menginputkan nilainya, seperti misalnya tugas ke-1 nilainya berapa, tugas kedua nilainya berapa, dan sama seperti tadi, seperti inputkan tugas keberapa seperti itu. Nah, di sini kita menginputkan tugas ke-1, kedua, dan ketiga, dan keempat. Nah, kalau ini untuk nilainya, maka kita akan lanjut di mana jika untuk penjumlahan jumlah sama dengan jumlah akan ditambah dengan nilai, maka nanti hasilnya akan kelihatan. Kemudian untuk rata-ratanya dari jumlah yang tadi kita sudah inputkan kemudian ditambah dengan nilai, dan untuk menghitung rata-rata maka jumlah akan dibagi dengan J. Kemudian nilai rata-rata didapatkan, kita akan masuk ke void index untuk mengetahui nih nilai rata-rata kita akan masuk kemana nih. Misalnya jika rata-rata kita lebih dari 80 maka kita akan mendapatkan indeks nilai A. Kemudian jika nilai rata-rata kita 70 maka kita akan mendapatkan AB. Jika rata-rata kita 65 ke atas kita akan mendapat indeks nilai B. Kemudian jika rata-rata kita 60 maka akan mendapatkan indeks nilai BC. Jika rata-ratanya lebih dari 50 maka akan mendapatkan nilai C, dan jika rata-rata lebih dari 40 akan mendapatkan nilai D. Dan jika rata-ratanya itu di bawah dari nilai 40 atau nilai terakhir kita yaitu nilai D, maka akan mendapatkan nilai E, seperti itu. Kemudian kita masuk ke program utama, di mana program utama ini kelas mahasiswa mendeklarasikan objek, kemudian kelas fstream atau yang tadi kita udah lihat itu untuk menginputkan dan mengoutputkan sebuah data, maka fstream sama dengan data, kemudian integer n sama dengan 1. Dimana di sini kita akan langsung aja data.open, maka tadi kita menggunakan teks yang bernama itu post-test, seperti itu, iOS-in, kemudian binary dan out, masukkan, kemudian mengolah dan mengeluarkan, kemudian data seek untuk mereset kembali jika kita ingin melakukan sebuah reset pada pointer. Kemudian data akan dibaca dengan kode char, kemudian objek, kemudian size of, dan obj. Dan kita membuat perulangan while data end of file, kemudian data mahasiswa keberapa, maka akan n sama dengan n++, kemudian objek memanggil display dan index. Jadi berurutan, pertama akan memanggil display terlebih dahulu, kemudian index, kemudian data akan kembali dibaca sama seperti tadi, kemudian data di close untuk mengetahui data mahasiswa misalnya keberapa, ke 1, ke 2. Kemudian data kembali dibuka dengan memanggil teks yang sama, yaitu tadi kita post test txt. Kemudian nah ini data yang ingin diedit, maka jadi kan kita buka kembali gitu loh. Jadi data di open untuk kita merubah atau mengedit data yang tadi udah kita inputkan. Kemudian integer post sama dengan n-1 size of obj. Ya, ini untuk kita mengetahui posisi pointer kita tuh di mana gitu. Tadi kan udah kita lihat posisi pointernya dari kita menginputkan data pertama, data kedua, data ketiga, seperti itu. Kemudian data seek untuk mengetahui posisinya. Kemudian posisi pointer sudah, dan ini kita langsung ke program terakhir yaitu objek get data untuk menginputkan data.
Kemudian data ditulis dalam program, kemudian data kembali ditutup dan akan kembali melakukan program mulai dari atas seperti itu. Oke, sebelum menutup video mengenai pembahasan post-test modul 4 ini, saya ingin menyampaikan sebuah quotes dari John Johnson di mana first solve the problem then write the code. Pertama, selesaikanlah masalah yang ada, kemudian tulislah dalam kode atau pemrograman atau coding seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan untuk post-test praktikum pemrograman lanjut dengan materi modul 4 yaitu Streams and Files. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi bisa memenuhi tugas post-test ini dan mendapatkan hasil akhir yang memuaskan serta dapat bermanfaat untuk kita semua yang menonton video ini. Oke, sebelum menutup video proses ini, saya ingin berterima kasih mewakili teman-teman dari kelas S1 TT07D kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum pemrograman lanjut Bapak Raditya Arta Rohmanto, STMT, serta kakak asisten praktikum pemrograman lanjut ada Mas Dimas Paski Fahrezi dan Mbak Amila Londari. Kami berterima kasih atas waktu dan tenaga untuk mengajar kami semua di mata kuliah praktikum pemrograman lanjut ini. Semoga apa yang sudah diberikan kepada kami dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga dapat bertemu kembali di lain waktu serta ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua kelak di masa yang akan datang. Oke, saya Dimas Adrianto, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan untuk kita semua. Stay safe and see you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.